Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul metode penerjemahan bahasa Arab bahasa Indonesia yang menekankan pada bahasa sumber dan penekanan pada bahasa tarjah. Baik, untuk pada makalah ini nanti kami akan menjelaskan terkait apa sih yang dimaksud dengan terjemahan Arab Indonesia, kemudian bagaimana metode penerjemahannya, dan apa saja aspek-aspek penting dalam terjemahan. Dan untuk penjelasan terkait terjemah Arab Indo dan juga aspek-aspek penting dalam terjemahan nanti akan dijelaskan oleh teman kita Ani Alfiatu. Kemudian untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait metode-metode penerjemahan bahasa Arab bahasa Indonesia yang menekankan pada bahasa sumber dan bahasa tarjah. Baik, langsung saja. Dalam khazanah penerjemahan di dunia Arab itu ada dua penerjemahan, ada dua jenis, ada metode harfiah dan juga metode tafsiriyah. Nah, untuk metode harfiah yang dinamakan dengan metode harfiah itu adalah suatu penerjemahan yang tidak kalau metode harfiah, yang dimaksud metode harfiah itu adalah suatu penerjemahan yang menggunakan yang memperhatikan penerimaan terhadap susunan dan urutan nasumber. Jadi bisa dikatakan penerjemahan harfiah itu adalah penerjemahan secara letter like. Jadi setiap kata pada bahasa sumber itu diartikan sesuai dengan kata dalam bahasa sasaran, seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan metode tafsiriyah, metode penerjemahan tafsiriyah itu adalah cara penerjemahan yang tidak memperhatikan peniruan susunan dan urutan nasumber. Jadi yang dipentingkan dalam metode tafsiriyah itu adalah penggambaran makna dan maksud bahasa sumber dengan baik dan utuh. Jadi kalau bahasa tafsiriyah ini adalah bahasa konteks, jadi hanya diambil secara konteks saja, apa maksudnya, apa intinya, dan nanti akan ada penjelasan yang lain. Nah, contohnya di sini ada di dalam surat Al-Isra ayat 29. Di sini ada yang bunyi ayatnya yaitu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataquda maluman mahsura. Nah, ketika kita memaknai secara harfiah atau secara letter like itu akan diartikan sebagai dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu akan menjadi tercela dan menyesal. Nah, itu kan kita memaknainya dengan secara letter like, secara harfiah. Jadi makna sasaran itu kita sesuaikan dengan bahasa sumbernya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau soal membaca kita menerjemahkan dengan bahasa tafsiriyahnya, dengan penerjemahan tafsiriyahnya yang dimaksud itu adalah janganlah kita mencegah seseorang untuk melakukan sedekah dan janganlah pula kita itu terlalu mengulurkan tangan. Maksudnya itu adalah jangan terlalu boros atau jangan terlalu berfoya-foya, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya penerjemahan penekanan pada bahasa sumber dan juga bahasa sasaran ini, itu akan lahir beberapa metode penerjemahan. Yang pertama yaitu ada penerjemahan kata demi kata. Nah, yang dimaksud dengan penerjemahan kata demi kata yaitu penerjemahan yang dilakukan antar baris. Nah, terjemahan ini itu dilakukan untuk setiap kata yang berada di bawah setiap bahasa sumber. Nah, jadi kayak kalau bisa yang sering kita terapkan kalau penerjemahan kata demi kata itu biasanya kalau di dalam pondok pesantren itu ada yang namanya dengan makna pegon, memaknai kitab, seperti itu, makna gandulan. Jadi itu adalah sama saja kita menerjemahkan bahasa sumber itu ke dalam bahasa sasaran dengan satu kata demi satu kata, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penerjemahan harfiah. Penerjemahan harfiah itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian selanjutnya ada penerjemahan setia. Nah, penerjemahan setia ini yaitu sebuah metode ini berupaya untuk memproduksi makna kontekstual bahasa sumber ke dalam bahasa struktur, bahasa penerima secara tepat. Nah, karena itu kosakata kebudayaannya ditransfer dan urutan gramatikal dipertahankan di dalam terjemahan. Metode ini berupaya untuk setia sepenuhnya pada tujuan penulis. Jadi dalam penerjemahan setia ini kita sesuaikan juga dengan budaya bahasa yang ada. Jadi kan setiap bahasa Arab itu memiliki makna, di mana makna itu di dalam budaya setiap daerah itu akan berbeda-beda. Jadi dalam penerjemahan ini kita sesuaikan juga dengan budaya dalam setiap daerah tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penerjemahan semantis.
Penerjemahan secara semantis itu berbeda dengan penerjemahan setia. Dalam metode semantis, nilai estetika nas bahasa sumber dipertimbangkan. Makna diselaraskan guna meraih asonansi dan dilakukan pula permainan kata serta pengulangan. Metode ini bersifat fleksibel dan memberi keluasan kepada penerjemah untuk berkreativitas dan untuk menggunakan intuisinya. Nah, kalau dalam penerjemahan semantis ini itu ada apa ya namanya? Seperti ada gaya bahasa yang diindahkan seperti itu. Jadi bahasa-bahasanya itu akan diberikan keindahan. Jadi dalam penerjemahan itu biar lebih selaras, lebih indah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penerjemahan dengan adaptasi. Nah, penerjemahan dalam adaptasi itu adalah cara penerjemahan nas yang paling bebas dibanding cara penerjemahan lainnya. Metode ini banyak digunakan dalam penerjemahan naskah drama dan puisi dengan tetap mempertahankan tema, karakter, dan alur cerita. Nah, penerjemahan ini pun mengubah kultur bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Jadi lebih ke intinya saja. Nah, kemudian penerjemahan selanjutnya ada penerjemahan bebas. Penerjemahan bebas ini adalah penerjemahan yang mereproduksi masalah yang dikemukakan dalam bahasa sumber tanpa menggunakan cara tertentu. Isi bahasa sumber ditampilkan dalam bentuk bahasa penerima dan yang benar-benar berbeda. Metode ini bersifat parafrastis, yaitu mengungkapkan amanat yang terkandung dalam bahasa sumber dengan ungkapan penerjemahan sendiri dalam bahasa penerima, sehingga terjemahan ini menjadi lebih panjang daripada aslinya. Nah, kemudian selanjutnya ada penerjemahan idiomatis. Penerjemahan idiomatis ini dilakukan dengan mereproduksi pesan bahasa sumber, tetapi cenderung mengubah nuansa makna karena penerjemahan menyajikan kolokasi dan idiom-idiom yang tidak terdapat dalam nas sumber. Jadi dalam bahasa sumber itu, dalam bahasa penerjemahan itu, bahasa penerjemahannya kita itu menerjemahkan dengan intinya saja, yang tidak tercantum itu akan kita ungkapkan sesuai dengan intinya saja seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah penerjemahan komunikatif. Penerjemahan komunikatif itu dilakukan dengan mengungkapkan makna kontekstual nas sumber ke dalam nas penerima dengan suatu cara sehingga isi dan maknanya mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. Jadi agar bahasa sumber itu bisa secara komunikatif diterima oleh bahasa penerima atau bahasa sasarannya seperti itu. Demikianlah macam-macam penerjemahan yang ada di makalah kami yang kita bahas hari ini. Mungkin kalau ada pembahasan yang masih dibingungkan atau masih ambigu, nanti akan kita bahas dalam forum diskusi. Dari saya banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.